Bayangkan sejenak, halaman pertama Perjanjian Baru bukanlah kisah mujizat, tetapi ini justru nubuat baru. Ini daftar nama-nama yang bagi banyak orang mungkin silsilah ini tampak membosankan, tetapi tiba-tiba ya bagi Allah ada nama-nama yang dia coba uraikan dalam firman-Nya menjadi bukti dan saksi kasih karunia yang menembus sejarah. Silsilah dalam Matius bukan sekedar daftar leluhur. Itu adalah garis kasih karunia yang menjembatani kekacauan manusia dengan kesetiaan Allah. Melalui silsilah ini, Injil membuka kisah keselamatan bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan kebaikan Tuhan, ya. Keturunan manusia yang rapuh dipakai justru untuk menggenapi janji Allah. So, bila kita mengeksegesis Matius 1 ayat 1 sampai 17. Matius menulis ini kepada orang Yahudi. Ini menegaskan bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan, anak Daud, anak Allah, anak Abraham penggenapan janji berkat segala bangsa. Kejadian 12 ayat 3. Anak Daud ini penggenapan kerajaan kekal. 2 Samuel 7 ayat 12 sampai 16. Jadi di sini ada struktur silsilah yang dibagi 3 bagian. Abraham, Daud, masa janji Daud, pembuangan, masa kejatuhan. Jadi ini pembuangan Kristus, masa pemulihan. Saudara, ini menunjukkan suatu pola janji, kejatuhan, pemulihan yang mencerminkan kisah manusia dan kasih karunia Allah yang tidak terputus, saudara. Uniknya ada 5 perempuan yang disebutkan di silsilah patriarkal. Tamar, Rahab, Ruth, Batseba, istri Uria, dan Maria. Setiap nama itu seolah berkata kasih karunia Allah yang melampaui batas-batas sosial, moral, dan etnis. Wow, eksegesis ini memberi kita 3 pesan utama. Pertama, kasih karunia menyelamatkan dari aib. Tamar dan Rahab. Tamar menanggung stigma karena tindakannya yang kelihatannya tercelah. Rahab hidup dalam masa lalu yang kelam, namun keduanya menjadi bagian dari garis Mesias. Ini makna teologis kasih karunia tidak mencari kesempurnaan, tetapi menebus luka dan mempermalukan kuasa dosa. Bahkan dalam aib, Allah menulis kisah penebusan. Kasih karunia Tuhan tidak malu menyentuh tempat-tempat dunia yang dianggap dunia ini najis. Yang kedua, kasih karunia yang mengangkat dari latar belakang yang rendah. Ruth, perempuan Moab, bangsa yang terkutuk menurut Ulangan 22 ayat 3. Namun, karena kesetiaan dan kasihnya, ia diangkat menjadi nenek moyang Daud. Artinya, kasih karunia itu melampaui batas etnis dan darah. Ia bukan warisan biologis, melainkan anugerah rohani bagi yang percaya. Yang di luar perjanjian dapat masuk ke dalam janji karena kasih karunia. Yang di luar perjanjian masuk karena kasih karunia. Wow. Kasih karunia yang memulihkan dari luka dan kontroversi. Batseba dan Maria terjebak dalam kisah kelam Daud, yaitu Batseba. Maria menanggung fitnah atas kehamilan yang belum dipahami dunia. Namun keduanya melahirkan pewaris janji Salomo dan Yesus. Ada makna yang dalam di sini bahwa kasih karunia menjadikan luka menjadi jalan kelahiran janji. Allah tidak hanya memulihkan reputasi, tetapi mengubah sejarah melalui mereka. Kasih karunia menjadikan rahim yang dituduh menjadi wadah kelahiran penebus. Saudara, kelima perempuan ini menjadi tipologi kasih karunia yang inkarnasional. Kasih karunia yang menembus aib, yaitu Tamar dan Rahab. Kisahnya adalah aib. Kemudian asal-usul yang rendah, kisah dari Ruth. Lalu ada luka yang sangat dalam dan kontroversi, kisah Batseba dan Maria. Dari rahim mereka justru lahirlah juru selamat, Yesus Kristus. Kasih karunia yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Saudara, di sini kita melihat gereja harus menjadi silsilah baru kasih karunia
tempat orang yang tidak layak diterima, ditebus, dan dipakai. Kalau kasih karunia bisa menembus sejarah, ia juga bisa menembus hidupmu hari ini. Jangan menilai masa lalu seseorang berdasarkan aibnya, sebab mungkin justru disitulah Allah menulis bab penebusan baru. Luka masa lalu bukanlah akhir cerita, reputasi yang rusak, gagal melayani. Kasih karunia masih bekerja dalam keturunan, bahkan ketika manusia melupakan. Saudara, di setiap generasi, Allah menulis Injil melalui nama-nama yang tidak sempurna. Dan dari rahim-rahim yang dianggap aib, lahirlah penebus segala aib. Kasih karunia Allah tidak berhenti di masa lalu, tapi menembus sejarah, menebus nama, dan melahirkan masa depan. Mari kita berdoa, Tuhan, Engkau Allah yang tidak jijik dengan aib. Engkau menulis kisah kudus dari rahim yang dituduh, dari nama yang dicela, dan sejarah yang dihapus. Hari ini kami menyerahkan seluruh silsilah hidup kami ke dalam tangan-Mu, menjadikan luka menjadi warisan kasih karunia. Biarlah nama-nama kami pun tercatat bukan karena kesempurnaan, tapi karena kasih karunia yang menembus sejarah. Dalam nama Yesus, Sang Kasih Karunia, kami berdoa. Demikian firman saat ini, Tuhan memberkati. Saya enjoy dulu minumnya nih. Ini air jahe. Panas juga nih, saudara.